Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Aryo Wicaksono NIM 21 ingin mempresentasikan hasil resume jurnal tentang kopi dengan nama latin Coffea sp. Penjelasan singkat mengenai kopi. Kopi atau Coffea sp merupakan tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan. Selain sebagai sumber penghasilan rakyat, kopi menjadi komoditas andalan ekspor dan sumber pendapatan devisa negara. Saat ini Indonesia menjadi produsen utama kopi ketiga setelah Brasil dan Vietnam. Luas tanaman kopi di Indonesia mencapai 1.292.965 hektar pada tahun 2011 dengan produksi 633.991 ton dan sekitar 96% diusahakan oleh rakyat. Kopi umumnya di Indonesia ada dua jenis. Yang pertama yaitu Robusta dan kedua Arabica. Kopi Robusta awalnya ditemukan di negara Kongo. Jenis kopi ini dapat tumbuh baik di ketinggian 400-700 meter di atas permukaan laut dengan suhu 21-24 derajat Celcius. Umumnya jenis kopi ini memerlukan waktu 10-11 bulan untuk proses pembuahan dari bunga hingga menjadi buah. Keunggulan kopi Arabica adalah kopi ini mempunyai cita rasa yang bersifat khas sehingga pasarannya pun khusus. Sedangkan kopi Robusta merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai strategis dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Robusta kopi. Tanaman kopi Robusta memiliki adaptasi yang lebih baik dibandingkan dengan kopi jenis Arabica. Areal perkebunan kopi jenis Robusta di Indonesia relatif luas, karena kopi jenis Robusta dapat tumbuh di ketinggian yang lebih rendah dibandingkan dengan lokasi perkebunan kopi Arabica. Sedangkan produksinya jauh lebih tinggi. Kopi Robusta memiliki sifat penyerbukan silang, perbanyakan dengan benih, menyebabkan turunannya tidak dapat mewarisi sifat-sifat unggul yang dimiliki oleh induknya. Akibatnya hasil yang dicapai umumnya lebih rendah dari induknya. Cara perbanyakan. Perbanyakan tanaman kopi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Cara vegetatif yaitu dengan melakukan penyambungan atau penyetekan. Sedangkan generatif yaitu menggunakan biji. Untuk membuat kebun benih yang berasal dari entres dibutuhkan bibit yang berasal dari biji yang dapat dijadikan batang bawah atau sebagai perbanyakan tanaman. ZPT atau zat pengatur tumbuhan. Pengaruh ZPT pada kopi. Proses perkecambahan benih kopi membutuhkan waktu yang relatif lama. Benih kopi berkecambah memerlukan waktu 30 hari. Setelah saat itu benih kopi telah menjadi atau mencapai stadium kecambah fase serdadu dengan keping benih terangkat berdiri di atas permukaan tanah. Dengan ini maka dilakukan perlakuan dengan ZPT. Benih kopi perlu adanya perlakuan sebelum penanaman. Salah satu cara untuk mempercepat perkecambahan benih tanaman kopi adalah dengan merendam benih pada larutan ZPT atau zat pengatur tumbuh, yang bertugas mempermudah masuknya air dan oksigen ke dalam benih melalui proses imbibisi, sehingga dapat mengaktifkan reaksi-reaksi enzimatik dalam benih yang akan mempercepat proses perkecambahan benih. Pemberian ZPT dimaksud dapat merangsang, menghambat, atau merubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Secara prinsip, zat pengatur tumbuhan bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan tanaman. Zat yang sering digunakan harganya relatif mahal dan sulit diperoleh. Sebagai pengganti ZPT sintetis dapat memanfaatkan ZPT dengan bahan alami. Selain zat pengatur tumbuhan, faktor yang mempengaruhi
bibit kopi adalah media tanamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.